Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, berupa nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berupa nikmat kesehatan. Marilah kita untuk merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihal khairi maghaliqal syarri, wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqal khairi." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba liman ja'alallahu ala yadayhi mafatiha al khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarri ala yadayhi." Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang mulia ini bahwa manusia terbagi kepada dua kelompok. Manusia terbagi kepada dua macam. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi yang lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu kejelekan dan terbuka baginya pintu-pintu kejelekan dan menjadi sebab bagi orang lain terhadap kejelekan-kejelekan. Rasulullah SAW menyatakan, "Inna minan nasi mafatihalil khairi maghaliqal syarri." Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Di antara manusia ada yang merupakan pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri di dalam hadis ini, "Fatuba, alangkah berbahagianya orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu kebaikan." Allah taala takdirkan bahwa ia sebagai pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Fatuba, maka diberbahagialah. Wailun, dan celaka, binasa, sengsara bagi siapa saja yang dijadikan sebagai pembuka pintu kejelekan melalui tangannya. Hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, di dalam Islam, di dalam iman, dan di dalam dakwah Islam yang mulia ini. Yang pertama, di dalam hadis ini menjelaskan bahwa manusia terbagi kepada dua. Orang yang pertama itu orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu kejelekan, penutup pintu kebaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai mafatihul khair? Mafatihul khair dimaksudkan adalah dua. Yang pertama, alladzina yatasabaquna ilal khair. Itu orang-orang yang senantiasa bersegera kepada pintu kebaikan. Bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan Allah Ta'ala memudahkan baginya. Tidaklah kita mengetahui bahwa seorang sahabat yang mulia, itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang sebagian orang mencelaknya, itu orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah mencelaknya. Tapi apa yang sesungguhnya dari sahabat ini? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di tengah-tengah para sahabat dengan 4 pertanyaan. Man minkumul yauma sha'ima, siapa yang hari ini puasa? Maka tak ada yang jawab kecuali Abu Bakar. Beliau mengatakan, aku.
Man minkumul yauma ittaba'a janazatan. Siapa yang pagi hari ini telah mengantarkan jenazah? Tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar. Maka beliau mengatakan aku. Man minkumul yauma at'ama miskina. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Maka tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar. Beliau mengatakan aku, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan keempat. Man minkumul yauma ada maridha. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dalam sehari dibukakan kebaikan oleh Allah Ta'ala dengan 4 poin ini, melakukan 4 amal kebaikan ini, kecuali Allah Ta'ala akan membukakan baginya pintu surga, kecuali dia akan menjadi penghuni surga. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah yang mulia ini menunjukkan bahwa sebagian orang ada yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu kebaikan, dimudahkan baginya, dan dia bersegera kepada kebaikan. Banyak di antara kita yang mengaku muslim, mengaku mukmin, bahkan mungkin mengatakan ana sunni, saya seorang sunni. Tetapi terkadang kita tidak terbuka kebaikan-kebaikan itu. Terkadang kita itu tidak bersegera kepada kebaikan-kebaikan itu. Lihatlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka senantiasa bertanya, ayul a'mal afdal, ayu sadaqatul afdal, ayu jihadil afdal, jihad yang mana yang paling mulia, amal yang mana yang paling mulia, sedekah mana yang paling mulia. Karena ini adalah merupakan mafatihul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Sedangkan makna yang kedua, dalam arti dia membuka, menjadi wasilah bagi orang lain, menjadi sebab bagi orang lain, memudahkan orang lain melakukan kebaikan. Dan disinilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin bertanya, apa yang telah diperbuat bagi Islam? Apa yang telah diperbuat dari seseorang untuk dakwah ini? Dia telah berbuat apa untuk orang lain? Telah menjadi wasilah apa untuk orang lain? Karena Rasulullah SAW mengatakan alangkah berbahagianya orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala melalui tangannya. Yang dimaksud dengan melalui tangannya bukan berarti sekedar tangan di sini. Tetapi maknanya setiap mukmin punya kelebihan. Setiap mukmin punya sebab bagi orang lain untuk melakukan kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan siapa yang termasuk mafatihul khair? Yang pertama adalah para nabi, tidak diragukan lagi. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tahu agama kalau tidak diutusnya para nabi. Kalau tidak diutusnya para rasul, mereka yang menjelaskan agama ini. Dan ini tidak perlu penjelasan panjang. Yang kedua, siapa mereka? Ulama adalah orang-orang alim. Karena orang-orang alim lah yang membimbing kita, kita tahu bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, beribadah haji yang benar, bersedekah yang benar adalah melewati ulama. Karena ulama ini adalah dikatakan warasatul anbiya. Yang ketiga, siapa yang akan mampu membuat kebaikan? Ma'indahu mal, orang yang punya harta. Orang yang punya harta, dari berbagai sisi dia bisa melakukan, membuka pintu kebaikan. Sekarang kita tahu bahwa sebuah lembaga pendidikan tidak akan menjadi baik kalau tidak ada para muhsininnya. Dengan membuka kajian, dengan mensedekahkan sedekah, dengan membagikan buku-buku, dengan membangun sekolah, dengan membangun masjid. Dan apa yang dia miliki maka akan terbuka kebaikan itu. Dia adalah sebagai mafatihul khair. Kemudian setelah orang kaya siapa? Adalah para penguasa. Orang-orang yang diberikan jabatan. Sekecil apapun jabatan orang, dia membuka kebaikan kepada bawahannya. Seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang direktur, bahkan mungkin sekedar seseorang yang punya perusahaan kecil. Dia bisa memberikan upah yang layak kepada bawahannya dan mengajarkan bagaimana ibadah yang benar dan seterusnya. Maka dia punya kebaikan. Kemudian siapa lagi? Orang yang akan menjadi mafatihul khair, yaitu orang-orang yang punya keahlian. Kita lihat ada bentuk-bentuk keahlian yang akan menjadi wasilah untuk kebaikan. Ya seperti mungkin saya berbicara hari ini. Dengan wasilah apa? Ada orang yang ahli untuk bisa mendokumentasikan, bisa disebarkan lewat internet, kemudian dikomunikasikan. Saya berbicara satu kali, mungkin ribuan orang bisa mengambil faidah. Ini adalah termasuk mafatihul khair.
Maka siapa saja di antara kita, para pemuda muslim, para pemudi muslimah, yang mampu menjadi orang punya keahlian, ahli IT, dia bisa menyebarkan dakwah ini, maka dia juga termasuk mafatihul khair. Dia akan bekerja sama dengan orang alim, dengan orang yang punya ilmu, tersebar kebaikan ini. Kemudian siapa lagi? Jangan dilupakan pada poin terakhir ini adalah orang-orang yang lemah. Bagaimana orang-orang yang lemah? Orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya apa-apa. Orang tidak punya jabatan, dia ilmunya tidak banyak, dia tidak punya kecakapan, ya. Dia tidak punya harta, dia tidak punya jabatan, dia orang lemah. Bagaimana dia menjadi pembuka pintu kebaikan? Ad-du'a ilallah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintakan kebaikan untuk orang alimnya, meminta kebaikan untuk orang-orang penguasanya, meminta kebaikan untuk orang yang punya hartanya, meminta kebaikan untuk orang yang punya kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, innama yansurullah hadihil ummah bidha'ifiha bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini dengan orang lemahnya. Siapa? Orang-orang fakir miskin. Di mana mereka akan berdoa kepada Allah, keikhlasan mereka dan ibadah mereka akan menjadi satu sebab. Sebab orang-orang fakir, orang-orang miskin, ketika mereka berdoa kepada Allah akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya apa yang kita perbuat buat Islam ini, buat dakwah ini, maka sesungguhnya setiap mukmin bisa melakukan sebab untuk tersebarnya dakwah ini, untuk tersebarnya sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, untuk menyebarkan Islam ini dengan apa yang kita miliki. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan sebagian manusia adalah merupakan mafatihul khair, maghaliqul syarr, dia sebagai pembuka pintu kebaikan dan sebagai penutup pintu kejelekan. Dan saya akhiri kalimat yang mulia ini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, inna likulli sulamin min sulani bani Adam shadaqah. Sungguhnya setiap persendian yang dimiliki oleh Bani Adam ada sedekahnya. Kita lihat dari jari-jari yang kita miliki, kita bertasbih dengan jari-jari ini. Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Kita diperintah sujud dengan 7 anggota badan. Dari dahi, hidung, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan jari-jari kaki. Hatta Nabi SAW mengatakan, wa bi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dari daging yang kamu miliki, yaitu faraj, ada sedekahnya. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana ini jadi sedekah? Kan ini syahwat saja. Bukankah ini hanya pelampiasan syahwat, kok ini ada pahalanya? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah kalau diletakkan pada bukan tempatnya dan melakukan sesuatu itu dengan tanpa akad yang benar, bukan dengan nikah, bukankah kalian akan mendapatkan dosa besar? Bahkan hukum dunia diranjam ataupun didera 100 kali. Maka para sahabat mengatakan iya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi seorang mukmin, adalah menjadi orang yang membuka pintu kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dimudahkan untuk melakukan pintu-pintu kebaikan. Dan yang kedua, marilah kita ini menjadi bagian dari dakwah yang mulia ini, menjadi bagian dari dakwah Islam ini, menjadi bagian dari dakwah sunnah ini, dengan setiap apa yang kita mampu, dengan setiap apa yang kita miliki. Apapun kecakapan yang kita miliki akan menjadi satu kebaikan bagi agama yang mulia ini, dan bagi kita sendiri tentunya sebagai satu bekal yang akan menjadi selamatnya kita di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini memberikan faidah yang berharga buat kita semua dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.